Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, host favorit kamu, tentunya dalam segmen Canggung, Bincang, Nanggung. Hari ini tentunya saya nggak sendirian, sudah ada bersama dengan saya, Mas Firdaus, Mas Duki, yang sebentar lagi akan SH. Iya, Mas. Amin. Alhamdulillah. Kapan nih kira-kira SH-nya? Eh, Insya Allah wisuda tanggal 11 Wisuda tanggal 11. Desember besok. Teman-teman jangan lupa ya, kado wisudanya. Doa saja cukup, Pak. Doa saja cukup, alhamdulillah. Untung nggak neko-neko Mas Iya. Firdaus ini. Bagaimana Mas Firdaus kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik. baik, sehat walafiat. Lahir batin. Lahir batin. Lahir batin. Tadi perjalanan ke sini lancar nggih? Alhamdulillah, tapi agak sedikit perjuangan. Lihat. Ya harap maklum lah ya. Ya, apalagi sekarang kan lagi musim hujan. Untuk teman-teman yang di rumah juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Makanya ada tagline itu November Rain. November rain. Iya. Ah, November hujan. bukan November no problem. Oh enggak. November rain. Ngomong-ngomong tentang November, ini mumpung masih bernuansa Hari Pahlawan ya. Hari ini kita akan membahas tentang peran santri dalam meneruskan estafet perjuangan pahlawan terdahulu. Mungkin untuk yang pertama saya mau nanya nih tentang sejarah antara pahlawan, santri dan juga perjuangan kemerdekaan NKRI. Ini kayaknya ada hubungannya deh, tapi kayak lupa gitu loh. Antara lupa dan tidak tahu lah ya. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Ya, Yes, terserah. silakan Mas Firdaus. Oh ya, ya kalau berbicara tentang hubungan antara santri, terus pahlawan, ulama, terus kemerdekaan negeri itu sangatlah erat sekali. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah ke belakang, sangat-sangat berhubungan mulai dari santri, peranan ulama, peranan para pahlawan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berbicara 10 November dengan apa namanya keberhasilan mempertahankan kemerdekaan lewat para perjuangan para santri, para ulama dan para tokoh-tokoh pahlawan yang lain. Ini perlu kita bahas karena kalau kita berbicara tentang tokoh pahlawan, kita berbicara pahlawan dulu ya. Kalau kita berbicara pahlawan, narasi pahlawan saat ini dengan narasi pahlawan tempo dulu itu berbeda. Kalau narasi pahlawan tempo dulu itu adalah narasi bahwa pahlawan itu memegang senjata, mengorbankan diri, mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga dan lain sebagainya untuk mempertahankan negara. Kalau narasi sekarang, pahlawan itu seperti halnya digeneralkan. Semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang dimiliki. Guru sebagai pahlawan pendidikan. Terus kita berbicara tentang para tokoh-tokoh seperti halnya buruh punya pahlawan sendiri. Terus seperti halnya di ranah ekonomi punya pahlawan sendiri. Jadi setiap orang bisa menjadi pahlawan. Narasi yang sekarang. Tapi kalau narasi yang dibangun tempo dulu, ya para pahlawan ya yang memperjuangkan nyawa untuk negaranya. Kalau berbicara tentang pahlawan, cenderung gini. Narasi pahlawan kita itu kebanyakan disembunyikan. Bukan disembunyikan sih. Kita itu seakan-akan sudah dibangun narasi pahlawan, ternyata dalam ranah kesantrian hilang di sana. Menandakan apa? Narasi kepahlawanan, narasi kemerdekaan itu jauh akan peran santri dan para ulama. Makanya kita sebagai pelajar, sebagai pemuda saat ini harus menggali sebenarnya peranan santri dan peranan ulama ini seperti apa ketika masa dulu dalam mempertahankan negara, dalam memerdekakan negara dan mempertahankan kemerdekaan. Ini yang harus kita bahas karena tadi yang dibahas adalah tentang peranan, hubungan Kalau kita berbicara pahlawan nasional, siapa yang ditahu coba? Insinyur Soekarno itu pahlawan nasional. Terus ada lagi R.A. Kartini, Jenderal Sudirman. Ini kan tokoh-tokoh pahlawan nasional yang saya mulai dari SD, SMP, SMA, setahu saya ya Insinyur Soekarno adalah seorang proklamator gitu. Seorang pejuang nasionalis. Tapi tidak pernah tahu saya di buku SD, SMP, SMA saya bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang santri gitu.
Itu enggak pernah saya temukan di buku-buku IPS. Kalau dulu apa? Sebelum ada apa ya? Pendidikan kewarganegaraan itu. Saya bukan orang dulu, saya orang sekarang. Tapi lebih dulu daripada saya. Oh iya. Tapi Jangan merasa muda. oh iya. Tetap mudahan saya. Silakan dilanjut. Jadi tidak ada narasi-narasi bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang santri. Padahal ya kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, ada peranan tokoh ulama gitu loh dalam hal proklamasi. Saya pernah baca di beberapa referensi bahwa Insinyur Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan, beliau itu mondok terlebih dahulu atau berdiam diri di pondok. Salah satu yang salah satu guru beliau adalah Kiai Ahmad Basyari. Kiai Ahmad Basyari ini merupakan murid dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi runtutan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Basyari, terus Insinyur Soekarno. Nah, 3 bulan sebelum proklamasi ternyata Insinyur Soekarno itu ada di sana. Kenapa kok proklamasi itu dilaksanakan di hari Jumat? Ya kan, hari Jumat, dan dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini kalau menurut pandangan saya mungkin ada senggolan atau mungkin ada arahan dari Kiai Ahmad Basyari gitu loh untuk menempatkan proklamasi di hari Jumat sebagai hari Sayyidul Ayyam itu, di bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, dan itu ada sangkut pautnya dengan pondok pesantren, ada sangkut pautnya dengan Kiai Ahmad Basyari. Dan itu tidak saya temukan di buku-buku IPS. Pernah baca? Belum. Ya itu, makanya kenapa sepertinya narasi-narasi para pahlawan kita itu yang ada di buku IPS itu hanya secuil ini. Mungkin hanya tidak penuh lah. Karena narasi-narasi heroiknya para ulama, heroiknya para santri itu seakan-akan hilang. Ada lagi kalau kita berbicara tentang R.A. Kartini, ada enggak di buku di buku kalian tentang R.A. Kartini adalah seorang santri? Tidak ada. Perlu kalian ketahui bahwa R.A. Kartini itu adalah murid dari Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu punya murid 3 yang berpengaruh. 1 Raden Ajeng Kartini, 2 Kiai Hasyim Asy'ari, yang ketiga Kiai Ahmad Dahlan. Ini adalah muridnya Kiai Soleh Darat. R.A. Kartini juga satu guru dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan. Jadi 3 murid yang sangat berpengaruh di negeri ini itu adalah muridnya Kiai Soleh Darat. Lagi-lagi narasi itu tidak muncul dalam buku pelajaran. Adanya R.A. Kartini adalah terbitlah habis gelap terbitlah terang. Terus emansipasi wanita itu, tapi tidak ada yang membicarakan tentang latar belakang santrinya. Ada lagi Jenderal Sudirman, jenderal yang mempertahankan kemerdekaan kita, kemerdekaan negara Indonesia. Perang gerilya Jenderal Sudirman kalau tidak salah itu 1948. Jadi setelah 1945 kita proklamasi, Indonesia tidak langsung serta-merta dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Karena pada saat itu Belanda datang kembali. Belanda tidak mengakui bahwa Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Karena tidak terima ya, mungkin ya. Tidak terima dan datang kembali. Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia secara murni 1949. Itu pengakuan Belanda. Lah, sebelum itu 1945 itu ada beberapa negara yang mengakui sudah terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada Palestina, ada Mesir, satu lagi itu mana? India. Ternyata usut punya usut, Kiai Hasyim Asy'ari ketika belajar di Makkah yang diberi gelar Hadratus Syekh, punya yang namanya murid gitu, yang mana menjadi mufti di beberapa negara ini, di Palestina, di mana tadi, Mesir, di India, sehingga mufti ini bisa mempengaruhi negara untuk memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kembali lagi melalui Kiai Hasyim Asy'ari. Itu peranan yang mungkin tidak tidak dilalui dengan perjuangan menembak, tidak dilalui dengan perjuangan berdarah-darah, tapi melalui santri Indonesia
juga dapat pengakuan dari beberapa negara. Nah, itu enggak, saya yakin jarang orang tahu terkait hal Saya itu. juga sendiri baru tahu Nah, sih. makanya apa ya, sebagai lanjut dulu. Setelah eh, Jenderal Sudirman mati-matian, ini coba di dia nih. Jenderal Sudirman itu punya guru namanya Kiai Haji Subki Parakan. Kiai Subki Parakan ini adalah cucu dari Kiai Abdul Wahab. Beliau itu adalah murid atau pasukan dari Pangeran Diponegoro. Ini kalau diruntut ke Pangeran Diponegoro, keren sebenarnya. Sebenarnya ada hubungan antara sejarahnya Pangeran Diponegoro masuk ke sejarahnya Nahdlatul Ulama, berdirinya Nahdlatul Ulama, masuk ke sejarahnya kemerdekaan Indonesia. Ternyata runtut. Dan kalau kita dikonstruksikan, mungkin kemerdekaan kita tidak akan muncul, tidak akan bisa terwujud tanpa adanya peran Nahdlatul Ulama. Dan mungkin Nahdlatul Ulama ini juga tidak bisa. Sebelum Nahdlatul Ulama kan mungkin kemerdekaan atau para pejuang itu kan mati-matian tanpa adanya organisasi, tanpa adanya memperjuangkan daerahnya masing-masing. Nah, salah satunya ya Pangeran Diponegoro yang memperjuangkan tanah Jawa. Ini runtutan. Jadi dari sana melatar belakangi bahwa Jenderal Sudirman itu adalah seorang santri dari Kiai Ahmad Subki Parakan. Ahmad Subki Parakan itu dijuluki sebagai Kiai Bambu Runcing. Jadi Kiai Ahmad Subki Parakan itu dijuluki sebagai Kiai Bambu Runcing. Ini menarik. Kalau tidak ada Jenderal Sudirman mungkin Belanda akan terus-terusan menjajah. Kalau kita ketahui tentang semangatnya Jenderal Sudirman itu adalah jenderal yang diakui sebagai pemimpin gerilya terbaik salah satu pemimpin gerilya terbaik di dunia. Sudah Perang yang mana? Internasional. Iya, perang yang mana? Yaitu perang ketika memimpin untuk mempertahankan negara Indonesia. Dan kalau kita pikirkan perjuangan kita itu terlalu rendah, terlalu jauh kalau dibandingkan dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu bergerilya dalam keadaan sakit. Kalau jenengan tahu tentang film Jenderal Sudirman, itu sampai digotong-gotong Jenderal Sudirman itu keadaan sakit gitu. Keadaan sakit tapi mau mempertahankan negara. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, ya, sakit panas sedikit wis tidak mau sekolah, pusing sedikit wis alasan ya buat surat pilek dan lain sebagainya. Dan kalau kita bandingkan wis jauh sekali. Itu beberapa tokoh pahlawan yang sebenarnya itu adalah ternyata seorang santri. Tapi kalau kita berbicara tentang masa kini dan masa lalu, tentunya yang kita perangi kan berbeda ya Mas ya. Kalau dulu mungkin untuk dikatakan sebagai seorang pahlawan kita perlu bercucuran darah. Tapi kalau sekarang kita mau cari musuh dulu gitu biar dianggap pahlawan. Nah ini gimana? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana menjadi pahlawan di masa sekarang? Pahlawan itu apa sih menurut jenengan? Pahlawan itu apa? Aduh, kok jadi saya yang ditanya pertanyaan ini? Iya, biar mengenal pahlawan itu apa kan? Di awal tadi kan sudah saya katakan bahwa narasi awal kalau dulu pahlawan ya memang berperang gitu. Kalau narasi sekarang semua bisa jadi pahlawan gitu. Ini tapi dibedakan antara pahlawan nasional dengan pahlawan karena walaupun bukan pahlawan nasional tetap kalau narasi dulu itu ya berperang gitu. Sekarang orang-orang yang mempertahankan negara, orang-orang yang mati-matian tapi tidak dicantumkan di nama sebagai pahlawan nasional, apakah itu bukan pahlawan? Pahlawan. Tapi kan tetap dilewati dengan berdarah-darah. Jadi narasi tempo dulu ya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Karena sekarang itu Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah bisa mandiri. Jadi musuh-musuh dari luar negeri itu, saya kira gini, kalau berbicara dijajah, enggak tahu ya, kita itu seakan-akan ya masih saja dengan terjajahnya ekonomi dan lain sebagainya. Tapi seperti halnya kita sebagai pelajar pemuda
ya harus tahu lah apa yang harus kita lakukan untuk negara ini, apa yang harus kita lakukan untuk minimal lingkungan kita. Kalau enggak sudah apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita, itu paling kecil sudah. Jadi bisa saja Pak narasi pahlawan, status pahlawan itu tergantung dari individualnya masing-masing. Contoh ayah sebagai pahlawan bagi keluarganya, kakak sebagai pahlawan bagi adik-adiknya, dan lain sebagainya lah. Jadi konteks pahlawan, berbicara tentang pahlawan, apapun yang bisa berjasa, terus berkesan bagi orang lain, terus manfaat bagi orang, itu pahlawan. Guru pahlawan bukan? Pahlawan. Tapi jenengan setuju enggak kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa? Aduh, saya mau ngomong udah enak ini. Kalau guru bicara pahlawan tanpa ya sebenarnya harus ada tanda jasa gitu. Karena ini gini, saya dapat referensi dari mana kemarin ya, baca beberapa artikel. Jadi ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, terus Jepang mundur, tokoh Jepang atau kaisar Jepang itu bertanya kepada internalnya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan itu adalah berapa guru yang masih hidup. Itu pertama, bukan yang ditanyakan itu bukan keadaan Hiroshima bagaimana, terus perekonomian bagaimana, penduduknya bagaimana, terus tentaranya bagaimana, itu enggak. Tapi yang dipertanyakan berapa guru yang masih hidup. Ini menandakan bahwa guru itu sebenarnya sangat penting, sangat berperan, karena dengan adanya guru mencetak para pahlawan kan itu. Kalau bicara punjernya ujung dari sebuah pembelajaran. Ada yang mengklasifikasikan gini, dua unsur di sebuah negara, satu guru, satu yang lain. Yang lain. Satu guru, satu yang lain. Jadi menandakan bahwa guru itu sangatlah penting gitu. Guru itu bisa mencetak presiden, guru itu bisa mencetak gubernur, guru itu bisa mencetak menteri, guru itu bisa mencetak para ulama, para kiai, para santri. Ini kan tetap ada guru gitu loh. Akar dari segala tokoh. Jadi ada himne guru tanpa tanda jasa. Wah, harusnya diberi jasa. Harusnya. Jadi pahlawan apapun yang bisa memberikan dampak, memberikan manfaat, yaitu tetap akan dikatakan pahlawan gitu. Mudah saja sudah. Ini simpel-simpelan. Tersesat di suatu daerah, bensin habis, uang habis, kerampokan. Setelah itu ditolong oleh orang yang tidak dikenal. Dibawa ke rumah, ditolong, ditanya, diantarkan apa maunya. Setelah itu pulang. Saya yakin orang yang ditolong itu mengatakan bahwa dia adalah pahlawan. Ini simpelnya. Maka secara general yang berdampak, yang memberikan manfaat itu bisa menjadi pahlawan. Tapi pahlawan dalam arti yang sempit masih ya. Pahlawan, karena pahlawan itu bisa dikatakan sesuai bidangnya. Ada pahlawan ekonomi, pahlawan pendidikan, pahlawan pertahanan dan lain sebagainya. Gini tuh. Pahlawan keluarga gitu. Ya, pahlawan keluarga. Untuk teman-teman yang masih jadi beban keluarga, tolong segera sadar ya. Mungkin silakan bisa diminum dulu. Biar dari tadi ngomong terus ya. Ya. Boleh ini diminum. Boleh, silakan. Siap. Tapi mohon maaf kalau agak kemanisan. Ini karya saya sendiri. Oh gitu ya. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera juga. Apa tuh? Ini karya saya, teman-teman. Iya, benar-benar ada tulisannya. Iya, ada tulisan nama saya. Agak manis ya? Iya. Kayak gini ini kemanisan sebenarnya. Oh, mungkin tuker sama saya. Ya sudah. Oke, kita balik lagi ke materi ya. Materi. Obrolan. Karena dari tadi mungkin Mas Firdaus ini sangat banyak memberikan materi. Jadi saya bilang terlalu banyak malah. hostnya agak ngeredek pemirsa.
Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana peran santri yang mana sangat berjasa ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat ke masa lalu, kita lihat bagaimana mereka itu berjuang sangat gigih, sangat keras, dan sangat-sangat berjasa. Kira-kira untuk sekarang, implementasi dari santri sendiri dalam mewujudkan negara yang, kita kan sudah merdeka ya, Ya, dalam mewujudkan negara yang semakin baik untuk kedepannya itu mungkin menurut Mas Fir bagaimana? sebenarnya gini, kita itu harus sadar bahwa kita itu seorang santri, yang mana santri itu adalah pewaris besar negeri ini. Karena kalau lihat sejarah tadi bahwa heroiknya santri dan ulama dalam memerdekakan negara, kita harus berpikir, oh ternyata para pahlawan, para ulama, para santri terdahulu itu memiliki sumbangsi besar bagi negeri ini. Jadi yang pertama kita harus pede akan status kesantrian kita gitu. Jangan sampai kalian sebagai santri itu merasa bahwa santri ini kari kolot, Iya, santri biasanya itu dianggap ya kampungan gitu. padahal ya enggak. Saya pernah ada kutipan gini, jadilah santri yang gaul tapi berakhlak rasul. Jadi Keren nih. santrinya tetap gaul, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti era milenial, mengikuti apapun tren-tren saat ini, tapi tetap akhlak itu tetap dipakai, adat kesantrian, kultur kesantrian tetap dibawa. Jadi ya tetap gaul tapi berakhlak rasul. Masya Nah, gitu. Allah. Lah, ketika kita sudah punya mindset bahwa santri adalah pewaris negeri, kita harus pede. Terus kalau dulu itu peranan santri itu melawan penjajah, mempertahankan ideologi. Terus sekarang bagaimana? Karena musuh-musuh kita itu sudah berbeda gitu. Cenderung ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau dulu melawan penjajah Mas, sekarang melawan kebodohan. Itu ya benar gitu. Karena kita sebagai santri harus apa ya? Harus punya etikat, harus punya usaha untuk apa? Menuju ke hal yang baik, menuju ke pembelajaran pengetahuan intelektual, menghilangkan yang namanya kebodohan. Sehingga nanti para peranan santri bisa dirasakan oleh negeri. Ketika santri juga bisa yang namanya teknologi, ketika santri bisa yang namanya manajemen organisasi, ketika santri bisa meniru kepemimpinan Rasulullah, santri bisa sosial, politik dan lain sebagainya, sehingga nanti santri itu bisa memberikan sumbangsi pada negeri. Santri bisa multi talent, jadi pemimpin bisa, jadi organisatoris bisa, jadi teknologi, orang yang paham tentang teknologi juga bisa. Nggak harus jadi kiai. Nggak harus jadi kiai. Jadi mindset kita ketika masuk dalam pondok pesantren, kita harus jadi kiai hilangkan. Karena santri itu dimanapun dan kapanpun bisa beradaptasi. Peranan santri sangat penting. Makanya tidak heran kalau dulu presiden keempat itu adalah Gus Dur sebagai presiden atau orang tertinggi di negara. Sekarang disambut oleh Kiai Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden. Yes, beberapa tahun kemudian ya kalian para santri gitu loh. Jadi tidak usah minder dengan status kesantrian, maka seharusnya kalian harus pede dengan kesantrian, karena orang-orang terdahulu, para ulama, para santri terdahulu itu memperjuangkan kemerdekaan untuk kalian terbebas dari yang namanya penjajahan, terbebas dari yang namanya kebodohan, dan bisa mengembangkan diri, bisa lebih baik, sehingga santri bisa menjadi andalan untuk negeri. Oke, jadi santri bisa jadi apa saja asalkan bermanfaat gitu ya. Bisa jadi Iron Man enggak? Enggak ya. Bisa, nanti bikin alatnya dulu. Oh iya. Nggak menutup kemungkinan juga saya akan jadi presiden loh. Oh iya, amin. Minimal presiden mahasiswa dulu. Aduh. Ngomong-ngomong nih Mas Firda, kan dari tadi udah ngejelasin banyak sekali tentang
santri dan juga pahlawan. Apakah Mas Firda ini juga seorang santri? Kok bisa tahu banyak banget tentang santri? Ya semoga diakui santri ya. Amin. Ah, saya SM ya ndak begitu lama sih. Saya santri Manbaul Ulum sebenarnya. Pondok pesantren Manbaul Ulum. Berasan, Baya Iskandar. Di sana mulai dari SMK sampai kuliah. Sampai sekarang berarti? Sekarang enggak. Oh, enggak. Pengabdiannya ada gini. Walaupun saya itu merasa bahwa ya tetap yang namanya pengabdian, yang namanya nyantri, ya tetap saja kurang gitu. Karena pondok pesantren kita menimba ilmu di pondok pesantren itu enggak cukup dengan hanya 5 tahun, 6 tahun. Ya harusnya ya 11 tahun. Kalau bisa ya sampai pengabdian di sana. Harusnya seperti itu. Saya Jadi, pernah dengar kutipan gini, ngaji sampai mati, nyantri sampai rabi. oh gitu. Ya Itu ya bener ya. nggak? Ya bener. Ya bisa lah. Tapi tidak semua gitu Enggak loh. semua ya. Jadi eh dengan pendidikan pondok yang sesingkat itu, harapan saya ya hanya diakui sebagai santri gitu aja oleh guru-guru saya, oleh Mbak Yaskandar, oleh Kiai Abu Hasan Syadili, beliau-beliau. Pengakuan itu yang ingin saya dapatkan. Ya entah nanti itu diakui atau tidak, ya namanya santri tetap berharap gitu. Validasi sebagai Ya, seorang tetap santri. berharap. Karena ilmu itu sebenarnya ada kata-kata ilmu itu tidak harus banyak, yang penting berkah gitu. Sedangkan keberkahan itu bisa diambil dari mana? Dari keridhaan para guru, para kiai. Kalau kiai itu sudah ridho, santri yang tugasnya ngualik sandal, membalikkan sandal itu bisa jadi ulama. Karena yang menjadi prioritas itu bukan transfer ilmunya, melainkan adalah doa atau ridho dari para kiai. Contoh, kenapa kok ada beberapa santri yang dikatakan punya ilmu laduni, ya, santri yang tugasnya hanya membalikkan sandal? Karena ketika santri itu masuk di dalam pikiran para kiai, terbayang-bayang oleh kiai, sehingga kiai itu setiap sholatnya itu teringat kepada santri, mendoakan. Akhirnya santri yang mungkin masih ilmunya sedikit, tapi ketika di masyarakat karena doa yang sudah dipanjatkan oleh kiai, maka tetap akan bermanfaat. Maka status santri itu yang saya harapkan ya pengakuan dari guru-guru saya. Ngomong-ngomong tentang santrinya ya, ini karena kita masih ngomongin tentang Hari Pahlawan, mungkin Mas Fir bisa menjelaskan kaitan antara Hari Santri dan juga Hari Pahlawan. Ini saya pernah dengar entah di mana gitu, sepertinya ada kaitannya antara dua hari. Kalau kita berbicara Hari Pahlawan 10 November, sebenarnya ada sangkut pautnya, dan itu mungkin bisa dikatakan, saya bilang gini, tidak akan terjadi yang namanya 10 November tanpa ada kejadian di 22 Oktober. Jadi bisa dikatakan 10 November itu adalah akibat yang timbulkan dari 22 Oktober. Jadi tidak akan ada 10 November tanpa adanya 22 Oktober. 10 November itu adalah klimaks dari perjuangan. Tapi awal mulanya ya dari 22 Oktober. Ada apa sih 22 Oktober? Ternyata di sana ada resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, lagi-lagi ketika berbicara pahlawan, kenapa kok Kiai Hasyim Asy'ari yang dimintai fatwa gitu? Kenapa kok tidak yang lain gitu? Ternyata Insinyur Soekarno karena punya ikatan yang sangat kuat mengutus utusan untuk menanyakan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, apa sih hukumnya membela negara, sampai muncullah fatwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dan ini menjadi kesalahan bagi para pendai ketika bicara bahwa hubbul waton,
minal iman itu adalah hadis, itu salah. Bukan hadis, itu adalah fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari menanggapi dari pertanyaan apa hukumnya membela negara. Sehingga muncullah resolusi jihad dan mengumpulkan banyak orang, banyak para pejuang di satu titik, yakni Surabaya. Kalau bahasanya itu kan arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Dan ini adalah memang peranan Bayi Hasyim Asy'ari, walaupun Bayi Hasyim Asy'ari itu tidak terjun langsung ikut perang, tapi dengan fatwanya, dengan santri-santrinya, dengan arahannya, ya maka tetap bisa yang namanya mempertahankan negara ini dari kemerdekaan. Karena kan dari 17 Agustus 1945 kan jenjang berapa bulan? Dari 10 November 19 hari ke belakang itu ada 22 Oktober. Nah, dari sanalah klimaknya terjadilah kemenangan di tanggal itu. Ini kalau kita bicara tentang kemenangan Indonesia, ini aneh sebenarnya. Aneh. Iya, aneh. Ini coba dibayangkan saja. Belanda datang kembali ke Indonesia itu tidak serta-merta dia tidak membangun kekuatan. Ketika Indonesia terjajah oleh Jepang, Belanda itu sudah mempersiapkan. Ternyata Jepang mundur karena bom Hiroshima dan Nagasaki, Belanda masuk lagi dengan tanpa tangan kosong, tapi dengan membawa yang namanya sekutu. Siapa? Inggris. Jadi masuk itu tidak Belanda saja, tapi dengan Inggris. Coba kita bayangkan, Inggris itu adalah negara pada saat itu yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Ini Inggris ini. Jadi kalau kita gambarkan sepak bola itu seperti halnya Brazil yang memenangkan Piala Dunia 5 kali berturut-turut. Jadi sudah nggak mungkin menang melawan Brazil pada saat itu. Lah, Inggris sama. Inggris itu adalah negara yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan. Melawan Indonesia baru merdeka, ya toh. Tentaranya ya belum begitu jelas, ya toh. Didikan memang politiknya Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendidik para santrinya menjadi sabilillah, Hizbullah dan lain sebagainya, dididik oleh tentara-tentara Jepang, itu adalah persiapan untuk menghadapi ini. Jadi kalau berbicara tentang rencana atau strategi dari Bayi Hasyim Asy'ari sangat luar biasa gitu. Ternyata di balik kedekatan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Jepang, ada ini ternyata persiapan. Nah, Inggris datang dengan Belanda, nggak mungkin menang Indonesia itu. Tapi kenapa kok bisa menang gitu? Makanya kenapa sejarah ini sulit sekali ditulis secara rinci. Karena kita ketahui di Nahdlatul Ulama, di dunia ulama, dunia santri, hizib, terus ijazah, itu sangat sekali berpengaruh gitu loh. Bisa ndak itu ditulis di sejarah, gitu? Orang melempar serban, helikopter jatuh gitu. Orang kebal dari peluru. Karena sejarah itu bisa ditulis kalau sesuai dengan nalar. Kalau tidak sesuai dengan nalar, ndak bisa menulis sejarah. Maka hal-hal yang mungkin dianggap di luar nalar itu ndak bisa. Perjuangan ulama ketika ingin mempertahankan, menunggu yang namanya Ki Abbas Buntet, you know. Beliau itu adalah bisa dikatakan panglima pertempuran. Ki Abbas Buntet itu serban dilempar gini sudah jatuh gitu. Ini tidak bisa ditulis di dalam sejarah gitu loh. Jadi ketika kita berbicara sejarah, peranan ulama sangat besar, apalagi di 22 Oktober. Sehingga 10 November tidak akan terjadi tanpa adanya 22 Oktober. Tapi anehnya kenapa kok telat? 10 November dinyatakan sebagai hari nasional terlebih dahulu. Sedangkan 22 Oktober dinyatakan sebagai hari santri pada tahun 2015. Sangat jauh. Sangat jauh. Ya, tapi enggak apa-apa. Minimal kita sebagai santri sudah diakui. Harusnya kita diakui mulai dulu. Harusnya. Tapi karena mungkin sejarah santri, sejarah ulama itu diburamkan di sempat terkubur. Ya, dalam narasi-narasi sejarah ini, sejarah negeri ini. Ya maka tugas kita sebagai santri memunculkan hal itu,
memunculkan narasi-narasi tulis buku ataupun buat artikel yang mana nanti bisa menambah referensi bagi teman-teman yang belum tahu. Seperti acara ini kan menambah wawasan kepada teman-teman yang belum tahu. Ya ini sebuah perjuangan gitu. Apakah podcast ini bisa dikatakan nanti pahlawan? Ya mungkin bagi orang yang tidak orang yang mengambil hikmah dari acara ini bisa dikatakan oh ini pahlawan gitu. Tapi yang menurut dia sih. Setelah kita dengar panjang lebar itu tadi tentang sejarah, maka kita saat ini sebagai seorang santri, kira-kira pergerakan kita, perjuangan kita itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya bisa dikatakan perjuangan santri harus sesuai dengan bidangnya masing-masing, dari keahlian masing-masing kita bisa. Tapi karena pewaris negeri ini dari kalangan santri, ulama, dan bahkan kita juga harus mempertimbangkan peran Nahdlatul Ulama juga gitu. Ada kata-kata dari Kyai Haji Muzadi, ini ketua PBNU sebelum Kyai Said Akil Siraj. Kyai Haji Muzadi itu pernah mengatakan bahwa santri ya harusnya setelah nyantri di pesantren harusnya masuk di dalam organisasi. Karena apa? Karena pesantren itu adalah NU kecil, sedangkan Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren yang besar. Jadi etisnya ketika seorang santri sudah menimba ilmu di NU kecil harusnya masuk di pesantren yang lebih besar, Nahdlatul Ulama. Jadi perjuangan para santri harusnya juga diaplikasikan di dalam Nahdlatul Ulama, baik nanti gerakan secara struktural maupun gerakan secara kultural, tergantung dari keadaan yang yang harus dihadapi oleh santri tersebut. Kadang santri itu cocok masuk dalam struktural, ya perjuangkan struktural. Kadang hanya cocok di dalam kultural, ngopeni pengajian, ngopeni murid-murid TPQ dan lain sebagainya. Tapi tetap unsur perjuangan santri dibawa mulai dari pondok pesantren sebagai NU kecil masuk dan menimba ilmu kepada pesantren yang lebih besar, yakni Nahdlatul Ulama. Baik, itu tadi ya, sepertinya sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Mas Firdaus. Dari pemaparan yang sudah sangat panjang ini tadi, yang sudah banyak sekali ilmu yang mungkin teman-teman bisa dapat, kira-kira closing statement dari Mas Firdaus apa nih? Sebagai santri, sejarah heroiknya santri dan ulama untuk memerdekakan negeri ini ternyata banyak terkubur dalam narasi-narasi sejarah negeri. Alangkah baiknya kita sebagai santri memunculkan sejarah tersebut, memunculkan kepedean bahwa ternyata peranan santri itu sangat besar dalam memerdekakan negeri ini. Jadi untuk kalian para santri, pede akan status kesantrian kalian dan positive thinking, kalian bisa menjadi penerus dari perjuangan para ulama terdahulu, dari para santri terdahulu. Pede dengan kemampuan kalian masing-masing. Baik, itu tadi akhir dari sesi podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Mas Firdaus yang sudah bersedia untuk berbagi ilmunya. Baik. Perjuangan untuk sampai ke sini tadi juga wah, perlu sangat diapresiasi. Itu yang dianggap pahlawan apa sepeda saya? Pahlawan. Untung tadi enggak pas hujan ya. Iya, alhamdulillah. Tapi sedia mantel loh, karena November rain tadi. November rain. Iya, sedia mantel. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa selalu tunggu dan pantengin terus untuk episode-episode berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.